puji nama Tuhan, kita jumpa lagi di hari Minggu yang diberkati Tuhan. Kita bersuka cita, hari ini adalah harinya Tuhan. Sama-sama kita akan mulai ibadah ini dengan doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini, di hari Minggu, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, berkumpul bersama keluarga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, menguduskan kami, melayakan kami. Kami mau memuji Engkau, mulai ibadah dari permulaan sampai selesai. Kami mau serahkan dalam tangan pimpinan-Mu, Roh Kudus. Urapi kami semua, baik yang di rumah, di mana saja. Kami tetap menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Katakan sebab Dia layak. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Sekali lagi serta Dia katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri, naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku bertumbuh tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita, bersorak, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan.
kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti ini yang membuat imun kita tetap sehat, mari tingkatkan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita katakan hari ini Yesus baik, besok Tuhan Yesus baik, selamanya Tuhan Yesus baik. Sebab itu bersukacitalah, senantiasa di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Aku ingin selalu berada dekatmu, dan biarlah kita merasakan kekuatan yang baru setiap hari bagai Raja Wali yang terbang tinggi. Bapak Ibu Saudara silakan duduk, naikkan pujian ini bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Sayapmu membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan lagi bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Amin. Dibawa ke sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Agar kita tetap memiliki iman yang kuat, tetap teguh di tengah badai, kita butuh firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami yang mendengarkannya. Biarlah hati kami boleh terbuka ya Tuhan. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menegur kami, mengajar kami, membimbing kami, untuk kami hidup terus dekat dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hari ini dalam ibadah minggu kita akan belajar lagi tentang bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan suatu bangsa dari keadaan yang tidak menyenangkan. Saya ajak saudara-saudara membaca kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai 14, saudaraku. Kalimatnya bertuliskan demikian, firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian,
Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Saudaraku, apa yang terjadi atas Gideon adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Mengapa sangat luar biasa? Karena orang-orang Israel sedang berada masa hakim-hakim. Dan biasanya, saudaraku, kalau satu hakim mati, lalu hakim yang lain berganti, atau ketika satu hakim mati, orang Israel ada dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, lalu Tuhan bangkitkan lagi seorang hakim untuk memimpin Israel. Nah, kali ini orang Israel sangat menderita. Menderita karena apa, saudara-saudara? Karena ada orang Midian yang sudah 7 tahun berturut-turut menguasai daerah mereka. Bukan hanya menguasai daerah mereka, bahkan seluruh hasil bumi, seluruh hasil ternak, sumber-sumber kehidupan itu dirusak dan dijarah semuanya oleh mereka. Sehingga saudara-saudara, orang-orang Israel tidak berani tinggal di rumah-rumah mereka atau di kemah-kemah mereka. Mereka harus melarikan diri, sembunyi ke dalam gua-gua dan di gunung-gunung dan di bukit-bukit batu, saudara. Kenapa? Karena kondisinya sangat menyedihkan. Lalu adalah seorang yang bernama Gideon. Dia mendengar apa yang orang tuanya pernah ceritakan. Dia mendengar apa yang tua-tua pernah katakan mengenai bagaimana Tuhan menolong orang Israel, mengenai bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel, mengenai bagaimana Tuhan memerdekakan orang Israel dari segala cengkeramannya. Tapi kenyataannya hari ini mereka ada dalam penderitaan. Nah, mari kita lihat kondisi yang sebenarnya, saudara. Saya ajak saudara membaca dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6. Kalimatnya berkata begini, saudara. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa orang Israel sudah menjadi bangsa yang kondisinya sangat melarat, saudara. Mengapa kondisinya menjadi sangat melarat, saudara? Karena orang-orang Midian itu berkemah di dekat-dekat mereka, dan tiap kali ada sumber makanan, tiap kali ada sumber-sumber ekonomi yang mulai bangkit, dijarah, diserang dan sebagainya, dan terus-menerus situasi yang begini, saudara-saudara, membuat orang-orang Israel menjadi miskin total. Itu sebabnya disebut menjadi sangat melarat. Hari ini, saudara-saudara, di tengah pandemi yang sedang terjadi di sekitar kita, berapa banyak kondisi kita yang juga ekonominya mulai terganggu. Belum sampai sangat melarat, saudara-saudara, tapi sudah mulai terganggu. Ada hal-hal yang dulunya membuat kita nyaman, dulunya membuat kita aman, dulunya membuat kita tentram. Hari ini hal-hal seperti itu mulai terganggu. Hari ini kenyamanan kita mulai diusik. Dan saudara-saudara, itu adalah situasi yang sangat menyedihkan. Sama seperti orang Israel demikian, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya,
apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara? Bagaimana kondisi ini bisa dipulihkan? Saudaraku, hal yang kedua yang saya mau saudara mengerti adalah Tuhan selalu punya orang dalam berbagai situasi. Persis seperti apa yang ditulis dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Bahasa sederhananya, Tuhan punya orang, Tuhan punya waktu, Tuhan punya situasi. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu, saudara-saudara, Tuhan bisa munculkan orang ini, Tuhan bisa munculkan situasi ini, Tuhan bisa munculkan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Kali ini, saudaraku, kita membaca bagaimana Tuhan memanggil Gideon. Ayat yang kita baca tadi dalam pasal 6 ayat 12 sampai 14, saya ajak saudara untuk melihat ulang. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyebutnya Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Tapi saudara-saudara, mari kita lihat apa yang terjadi dan bagaimana Gideon menjawab pernyataan Tuhan itu, saudara-saudara. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudaraku, apa yang pernah dikisahkan, apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dialami oleh orang-orang Israel dulu, dalam tradisi lisan itu turun-menurun, saudaraku, sampai kepada generasinya Gideon. Tetapi kali ini Gideon menghadapi situasi yang sangat menyedihkan. Mana Tuhan yang menolong Israel? Mana Tuhan yang membebaskan Israel? Mana Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Kenapa kami dibiarkan begini? Kenapa kami dibiarkan dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan? Sekarang kami ada di bawah cengkramannya orang Midian. Saudaraku, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, tadi saya sudah berkata bahwa ekonomi mulai terganggu, beberapa hal mulai tidak nyaman lagi. Wajar bila kemudian ada orang mengeluh atau berkata seperti Gideon, mengapa semuanya ini terjadi? Dan mengapa Tuhan membiarkan kami mengalami situasi-situasi seperti ini? Saudaraku, saya ingin katakan hari ini, berhenti mengeluh, berhenti berkeluh kesah. Saatnya bangkit, karena Tuhan mau. Gideon bangkit. Gideon menjadi pahlawannya Tuhan. Justru dalam situasi sulit, justru dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan pilih seorang Gideon. Dengar baik-baik, saudaraku. Kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan Tuhan menaruh sesuatu dalam hatimu, saya ingin katakan, engkaulah orangnya. Engkaulah orang yang Tuhan taruh hari ini. Justru di tengah-tengah pandemi, justru di situasi sulit, Tuhan ingin engkau berperan banyak. Tuhan ingin engkau berperan lebih dari apa yang engkau pernah lakukan sebelumnya. Ingat baik-baik, saudara. Tuhan memilih Gideon, orang yang terjepit, orang yang tidak berdaya, orang yang biasanya mengeluh, dan mengeluh. Tapi kali ini orang itu dipilih Tuhan. Dengar baik-baik. Keluhanmu bisa jadi menjadi sebuah doa. Keluhanmu bisa menjadi sebuah tantangan untuk Tuhan berkarya lewat hidupmu. Stop mengeluh, dan sekarang lihat panggilan Tuhan untuk hidupmu. Tuhan mau kita punya peran. Justru dalam situasi sulit, justru dalam keadaan tidak berdaya, kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga sekarang,
apa yang dilakukan oleh Gideon? Saudaraku, hal yang pertama sekali yang dilakukan oleh Gideon adalah dia mulai sebuah perubahan. Dan saudara-saudara, perubahan ini bukanlah perubahan yang biasa-biasa saja, saudara. Ini adalah perubahan total, perubahan di mana Gideon minta. Mari kita lihat ayatnya yang ke-17. Jawabnya kepadanya, jika kiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Saudaraku, Gideon butuh peneguhan. Kalau Tuhan memanggil, kalau Tuhan menetapkan dirinya untuk berperan lebih aktif, maka Gideon berkata, tolong Tuhan, nyatakan peneguhan itu, nyatakan pembelaan itu. Saudara-saudara, hari ini kalau engkau butuh pernyataan Tuhan, kalau engkau butuh pembelaan Tuhan, saya ingin beritahu saudara, jangan pernah bermain-main dengan keadaan dan Tuhan. Keadaan mungkin kita bisa permainkan, tapi Tuhan tidak, saudara. Tapi justru dalam keadaan-keadaan sulit, Tuhan mau memanggil kita dan meneguhkan kita sebagai orang-orang yang terpanggil dalam pelayanannya. Dengar baik-baik, saudaraku. Kalau Tuhan memanggil, maka Tuhan akan meneguhkan. Kalau Tuhan memanggil, maka Tuhan akan memberikan orang itu kekuatan. Berapa banyak ketika orang menjadi lemah, engkau justru adalah orang-orang yang kuat. Ketika keadaan menjadi terpuruk, engkau justru memberi semangat kepada orang lain. Dengar baik-baik, itu adalah bukti bahwa Tuhan meneguhkan engkau, bahwa Tuhan memperkuat engkau untuk engkau ikut dalam panggilannya. Yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh oleh Gideon adalah, saudara, dia merobohkan tempat-tempat penyembahan berhala, saudara. Tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Justru tempat berhala penyembahan yang dibuat oleh bapaknya, justru tempat berhala yang ada dalam keluarganya, itu yang lebih dulu dirapikan. Bahasa sederhananya, saudaraku, kalau engkau mau dipakai Tuhan, kalau engkau mau diteguhkan oleh Tuhan, mari mulai dari dirimu, mulai dari orang-orang dekatmu, mulai dari keluargamu. Bereskan dan bereskan. Sudah terlalu lama mungkin kita berkompromi, terlalu lama kita bertoleransi, terlalu lama kita mengatakan gak enak. Hari ini saya beritahu, ini bukan persoalan enak tidak enak, ini bukan soal kompromi, ini bukan soal toleransi, tapi ini soal bagaimana kehidupan kita disucikan, dikuduskan, dilayakkan untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, hari-hari ini akan merupakan hari di mana Tuhan makin menguduskan kita, dan makin menguduskan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang kudus, yang berlayak di hadapan. Dan itulah yang dilakukan Gideon, saudaraku. Dia mulai melakukan pemberesan, dia mulai melakukan pembersihan, dan itu dimulai dari orang tuanya, itu dimulai dari rumahnya sendiri, itu dimulai dari dirinya sendiri. Gideon siap untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Gideon adalah, saudara-saudara, mari saya ajak saudara membaca ayatnya yang ke-39. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil pencobaan dari guntingan bulu itu, dan sekiranya kering hanya guntingan bulu itu, di atas seluruh tanah itu ada embun.
Demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Saudaraku, hal yang kedua adalah pemberesan. Maka sekarang hal yang ketiga adalah langkah iman. Saudara, bukanlah hal yang sulit untuk Tuhan melakukan sesuatu. Bukanlah hal yang terlalu sukar untuk Tuhan berbuat sesuatu. Tapi persoalannya, saudara-saudara, bukan itu. Persoalannya adalah apakah kita siap jika Tuhan bergerak? Apakah kita siap jika Tuhan mendorong kita untuk masuk dalam panggilan? Gideon, saudara-saudara, mempersiapkan. Dia mohon kemurahan Tuhan sekali lagi. Dia berkata, Tuhan, kalau mungkin, kalau boleh, janganlah aku mendapatkan amarah-Mu. Janganlah aku mendapatkan murka-Mu. Tapi ulurkanlah tangan-Mu sekali lagi. Ulurkanlah mujizat-Mu sekali lagi. Buatlah saya melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja di tengah-tengah umat. Dan saudaraku, keesokan harinya, apa yang diminta oleh Gideon itu terjadi. Dalam bahasa sederhana, Tuhan mengabulkan doanya Gideon. Tuhan mengabulkan permintaannya Gideon. Itulah tanda, saudara-saudara, bahwa Tuhan sedang bekerja, bahwa Tuhan akan terus bekerja melalui seorang Gideon. Hari ini, saudara-saudara, saya tidak tahu mujizat apa yang pernah saudara alami semasa pandemi ini. Tapi saudara-saudara, saya berkunjung ke beberapa jemaat. Saya dengar kisah-kisah mereka. Sungguh, saudaraku, luar biasa. Justru di tengah-tengah pandemi, apa yang gak pernah mereka alami, apa yang gak pernah mereka rasa, apa yang gak pernah mereka bayangkan, itu terjadi dan itu terjadi. Dan saya ingin mengatakan, saudaraku, itu adalah doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Bukankah kita berkata dan kita memohon kepada Tuhan untuk kita terus ada dalam perlindungannya? Dan sekarang Tuhan melindungi kita. Tuhan menjawab doa-doa kita, dan Tuhan menolong kita, saudara. Itulah caranya Allah bekerja, saudara. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Gideon, dan tahapan-tahapan itulah yang sudah kita lalui hari-hari ini. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah hampir 6 bulan lebih tidak beribadah bersama-sama. Tapi tahukah saudara, selama hampir 6 bulan lebih itu, berapa banyak kita mengalami pertolongan Tuhan, berapa banyak kita mengalami mujizat Tuhan, berapa banyak kita mengalami pembelaan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita. Akhirnya, saudara-saudara, saya mau mengambil kesimpulan secara cepat. Ada 3 hal penting, saudaraku, yang kita belajar hari ini. Yang pertama, orang Israel sangat menderita karena tekanan, bahkan mereka sudah menjadi sangat melarat. Tapi itu bukan akhir peristiwanya. Itu bukan akhir dari kehidupan orang Israel. Waktu mereka berseru, waktu mereka memohon kepada Tuhan, hal yang kedua, saudara, Tuhan beri mereka orang. Tuhan beri mereka seseorang yang mau mengambil tanggung jawab, seseorang yang mau mengambil bagian untuk melepaskan Israel dalam situasi sulit. Dan saya tadi sudah berkata, Anda adalah orangnya yang dipanggil Tuhan untuk mengatasi situasi sulit ini. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan supaya panggilan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita? Yang pertama-tama, saudaraku, Gideon diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan meneguhkan panggilannya. Yang kedua, saudaraku,
Gideon melakukan pemberesan. Walaupun itu harus dimulai dari rumahnya sendiri, dari dirinya sendiri. Gideon melakukan pemberesan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan mengabulkan doa Gideon. Dan kita membaca kisah selanjutnya. Bagaimana orang-orang yang selama ini menindas, bagaimana orang-orang yang selama ini membuat Israel menjadi sangat menderita, berhasil diusir, dikalahkan, dan menjauh. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan, tapi saya percaya, saudaraku, seperti firman Tuhan mengajar kita hari ini, kalau kita adalah orang yang ditempatkan Tuhan, lalu kita mau melakukan langkah-langkah baik seperti yang dilakukan Gideon, saya percaya, saudara, cara kerjanya Tuhan adalah mudah untuk dipahami. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, di tengah-tengah kesulitan pandemi hari-hari ini, kami bersyukur karena kami dapat belajar peristiwa Gideon. Ketika orang Israel menjadi sangat melarat, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban dan jalan keluar. Tolong kami dan mampukan kami untuk melihat tangan Tuhan yang ajaib itu bekerja di tengah-tengah kami. Teguhkan kami, kuatkan kami, untuk kami bersiap menerima panggilan Tuhan kemuliaan yang kekal itu Tuhan. Berkaryalah terus Engkau di tengah-tengah kami, menyatakan segala kebaikan-Mu bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Yang pertama, saudara-saudara, karena PSBB diberlakukan lagi di Jakarta, saya berharap saudara-saudara dapat bersabar, menunggu, dan tetap menjaga kesehatan agar kita tetap ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Bekerjalah seperti yang perusahaan, tempat kita bekerja, atau berdagang, atau yang sekolah dan kuliah, kerjakanlah semuanya dengan baik agar nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Yang kedua, saudara-saudara, tetaplah menjaga kesehatan secara pribadi. Saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang bekerja, saudara-saudara yang beraktivitas di luar, jaga dan lindungi diri. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita secara khusus. Kiranya Tuhan menolong agar segera kita terbebas dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Saudara-saudara kita yang lain, mari kita dukung dalam doa agar mereka juga tetap ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami yang ada di Pastori akan selalu berdoa buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di GPDI Sunter. Terima kasih untuk seluruh perhatian saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdiri dan kita menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau sedang mengadakan perkara-perkara yang besar melalui situasi-situasi sulit dengan memanggil orang-orang yang Engkau percayakan. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa,
siapapun kami jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini, mereka bukan hanya diteguhkan, mereka bukan hanya dikuatkan, lebih dari itu, mereka terpanggil untuk memenuhi seluruh kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, baik yang bermain musik, baik yang memimpin pujian, bahkan Tuhan tim multimedia, mereka ada di dalam tangan perlindungan-Mu senantiasa. Berkatilah juga Tuhan tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah terulur bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka yang memberikan korban persembahan, bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan kiranya menolong dan membukakan tingkap-tingkap langit, hingga berkat itu turun berkelimpahan atas kami ya Tuhan. Berdoalah kami buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Di bulan September ini, biarlah kasih sayang Tuhan juga turun ke atas mereka. Kami semua, jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.